Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Siapa kita? Bagaimana kabar kalian? Di sini Pak Wiwit akan menjelaskan, tapi sebelum menjelaskan Pak Wiwit akan tanya terlebih dahulu. Gimana kabar kalian pada siang hari ini? Ada yang bisa angkat tangan terlebih dahulu? Oke, silakan. Nabila, gimana kabarmu hari ini, Nab? Kabar saya alhamdulillah sehat. Oke, akan saya absensi terlebih dahulu. Nama-nama yang saya panggil nanti bisa mengangkat tangan dan bilang hadir. Oke, mulai dari Zamir. Hadir, Pak. Oke, Afi. Hadir, Pak. Oke, Nabila. Hadir, Pak. Dea. Sebelum saya lanjutkan, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya dan Mars Muhammadiyah. Indonesia tanah airku. Oke, dilanjutkan dengan lagu Mars Muhammadiyah. Sang surya telah bersinar. Di materi kita kali ini, saya akan menjelaskan tentang konflik, kekerasan, dan perdamaian. Oke, sebelum saya mulai, apa sih Rek, dalam pikiran kalian tentang konflik? Konflik itu apa sih? Pertikaian. Oke, pertikaian boleh, ada kata kuncinya satu, pertikaian. Oke, konflik nanti akan terjadi apa? Perpecahan dan kerusakan. Betul, itu konflik. Rusuhan. Jadi kalau kita bicara tentang konflik, ya mau tidak mau kita akan ngomong tentang permasalahan, pertikaian, kerusakan, dan kerusuhan. Pelajaran kita kali ini adalah satu, kalian tuh paham tentang stratifikasi sosial dan problematika sosial di masyarakat. Kedua, kalian mengerti dan memahami tentang konflik, kekerasan, dan perdamaian. Yang ketiga, kalian juga mampu mengetahui dan memetakan jenis-jenis konflik. Kalian juga diajarkan tentang deskripsi masalah dan sebab-sebab terjadinya konflik. Lanjutkan lagi, siswa atau kalian harus memahami tentang resolusi konflik. Dan yang terakhir, kalian mampu menyelesaikan konflik dan menciptakan perdamaian. Oke, paham ya? Oke. Kalau begitu, sebelum pembelajaran ini saya lanjutkan, kita lihat dulu bagaimana munculnya konflik dan kekerasan. Bagaimana konflik kekerasan terjadi? 1 tahun setelah reformasi awal tahun 1999, masyarakat Indonesia dikejutkan oleh konflik kekerasan komunal bernuansa agama dan etnis. Oke, sudah ya, kalian sudah mengetahui tentang macam-macam dan kejadian konflik. Oke, setelah kalian menyaksikan video tadi tentang konflik yang terjadi pada era 1998, sebenarnya kalau kita melihat konflik, kita harus mendefinisikan terlebih dahulu. Secara definisi konflik adalah percekcokan, perselisihan, dan pertentangan. Kira-kira kalau semua sepaham, konflik nggak? Atau orang kaya dengan orang miskin? Nah, itu konflik. Anak-anak, setelah kalian melihat video tadi, kira-kira apa yang kalian tangkap dari video dan penjelasan saya yang barusan saya jelaskan? Konflik yang sudah mulai memanas. Oke. Oke, betul sekali. Tepuk tangan untuk Nabila. Ya. Kalau konfliknya berkepanjangan, maka akan terjadi namanya kudeta ya. Apa itu kudeta militer, Pak? Seluruh sistem pemerintahan negara berada di bawah kendali militer. Oke, anak-anak, setelah kalian memahami video tadi, saya akan membagi kalian menjadi 3 kelompok dan kita akan membuat produk, yaitu adalah resolusi konflik menggunakan wayang. Oke, jadi kita akan bagi 3 kelompok
dan wayangnya adalah seperti ini. Ya, seperti ini. Nah, oke. Ini wayangnya, gambar wayangnya. Kan ke sini ya. Oke, ya. Oke. Kan ya. Nah, gimana anak-anak, hasil motonya sudah jadi? Oke, bagus. Lihat hasilnya satu persatu ya. Oke. Tadi kan sudah nulis kan tentang tokoh yang kamu tulis dalam situ? Oke. Next, yang harus Pak Wid laksanakan adalah saya akan membagi kalian untuk simulasi cara mempresentasikan wayang ini menggunakan tempat yang berada di samping kalian. Jadi contoh seperti ini. Kalian nanti bisa mempraktekkan. Contohnya ada wayang di sebelah sini. Ini namanya bagong. Kalau dalam tradisi konflik ini adalah struktur fungsional yang bagian mendamaikan. Yang saya ingin 2 kelompok saja yang mempresentasikan. Contohnya adalah yang ini tadi. Siapa yang ini? Menimbulkan provokasi. Dia memiliki tato yang menunjukkan bahwa dirinya bersifat negatif. Biasanya tokoh ini sebagai provokator dalam suatu masalah. Adalah sosok yang paling jenaka dan juga paling lugu. Meskipun dia kurang dalam tata krama, tapi dia menjadi sosok penengah dan memberi nasihat yang paling baik. Semakin lama semakin menunjukkan hal yang negatif menjadi PR bagi seorang guru. Gampang sekali membuat anak-anak muda untuk teler. Ketika saya bilang gerak, maka kalian baru melakukan. Oke? Oke. Pegang lutut, gerak. Pegang pundak. 1 sudah ada yang tertangkap. Ulang, pegang kepala, gerak. Pegang sikut, gerak. Tepuk tangan untuk kita semua. Yang tepuk tangan dihukum karena tidak ada instruksi. Nah, saya ingin ada evaluasi pembelajaran dari kita semua, yaitu adalah dengan memberikan butir pertanyaan. Untuk menciptakan perdamaian, upaya yang ditekankan dalam materi sebagai cara menemukan pemecahan masalah di antara kedua pihak yang berkonflik. Apa? A. Mengutamakan dialog. B. Mengabaikan tuntutan. C. Melakukan intervensi militer. D. Menerapkan sanksi yang berat. Jawabannya adalah apa? Mengutamakan dialog. Betul sekali, tepuk tangan untuk kalian semua. Dari itu tadi, maka saya sebagai guru memberikan motivasi dan nasihat kepada kalian. Kalau kalian itu harus belajar agar kamu bisa berlatih dalam memahami soal. Gunakan metode-metode pelajaran seperti ini agar kalian lebih maksimal dalam belajar. Oke, paham anak-anak? Selanjutnya, kesimpulan yang bisa kita raih bersama yaitu adalah dalam setiap konflik bisa diselesaikan dengan berbagai macam cara, tapi harus tetap mengutamakan perdamaian dan musyawarah. Oke, silahkan di antara kalian ada yang memberikan saran dan memberikan kesan terhadap pembelajaran pada siang hari ini. Oke, silahkan. Ya, jadi kesan pembelajaran hari ini itu sangat menarik dan menyenangkan karena menggunakan metode yang tidak membosankan. Nah, saran saya pada pembelajaran hari ini durasinya diperpanjang untuk penampilan wayang. Mungkin itu saja dari saya. Saya berterima kasih kepada anak-anak yang telah meluangkan waktunya dan juga mengikuti pembelajaran dengan sangat baik dan juga aktif. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.